Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikra wa anta lam tazal bidzalika ahla. Alhamdulillahil qawiyyi sultana al-wadih burhanu al-maqsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, malam hari ini saya merasa berada di taman surga dan pasti ini taman surga. Alhamdulillah, tadi saya sampaikan kepada guru kita, Alhamdulillah, Dr. Muhammad Fauzi, Masya Allah, satu kegembiraan saya tadi datang. Saya merasa bahwa saya sampaikan beliau saat ini saya berada di surga. Saya lihat tadi malam bagaimana Singapura yang Masya Allah di bagian mana wallahu a'lam dengan aurat-aurat kaum wanita terbuka yang saya lihat, subhanallah, alangkah bahagianya kalian yang ada di tempat ini, karena pahala yang kalian dapatkan, yang Anda dapatkan lebih daripada pahala orang-orang yang berada di tanah suci Makkah wal Madinah. Karena apa? Di depan Anda kemaksiatan, tetapi Anda masih ingat Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ini luar biasa. Kalau ada seseorang di Makkah dia orangnya baik, wajar, karena di depannya ada Ka'bah dan setiap saat manusia datang ke sana untuk beribadah. Tetapi kalau ada orang di Singapura berbuat baik, ini yang luar biasa. Inilah min khawasil mu'minin, kata Habib Ali. Tarwihan lil muta'allimin, dikatakan Habib Ali, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'allimin bihadan nuril mubin. Tashwiqan lis-sami'in, salawat tadi apa yang disampaikan beliau luar biasa. Tashwiq itu kalau menurut dalam bahasa itu kalau kita menghidupkan televisi di akhir itu sudah habis semuanya, yang ada cuma bintik-bintik. Ini berada di dalam hati mukmin, khawasil mukminin, mukmin-mukmin yang khusus yang akan mendapatkan bagian-bagian tersebut. Siapa mukmin yang khusus? Alhamdulillah, antum bersama guru kita dan habib kita, Masya Allah. Ini khusus, semua banyak orang mukmin, tetapi sebagian mukmin tidak khusus. Yang khusus mereka kenal Muhammad SAW. Yang khusus seperti kalian, setiap ini dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, dikumandangkan salawat, hati ini tasywiq. Ada rasa rindu dengan Nabi Muhammad. Yang saya dengar tadi di sini katanya baru sebagian ini datang dari umrah, Masya Allah, kepada guru kita, luar biasa. Saya ini tadi, Masya Allah, saudara saya, jazakallah khair, Muhammad Syafiq. Tadi pagi saya berada di tempat Habib Nuh, ziarah di tempat beliau menyampaikan, Habib, nanti malam ada acara di tempat tuan guru kita, bisakah Habib hadir? Saya bilang insya Allah bisa, apalagi acara sholawat. Karena kita ini, saya sendiri mengatakan ibadah saya ini belum ibadah yang sempurna, banyak riya, banyak ini, banyak itu. Sholat belum sempurna, belum bisa khusyuk dan sebagainya. Saya mencari ibadah yang kira-kira dalam keadaan apapun diterima oleh Allah kecuali sholawat. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita
Oleh karena itu saya ambil amalan selawat supaya tidak ditolak. Bagaimana ditolak oleh Allah? Karena yang kita sebut adalah nama kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Makanya disampaikan beliau ini cinta. Namanya orang cinta ya seperti kita ini. Orang cinta pasti dia selalu menyebut nama kekasihnya. Kalau ada orang mengatakan dirinya cinta, dia tidak pernah menyebut nama kekasihnya. Dia tidak pernah membuat ridho hati kekasihnya. Dia tidak pernah membuat bangga hati kekasihnya. Dia bukan pecinta-pecinta yang murni. Mereka pecinta yang palsu, bukan asli. Subhanallah. Karena yang pecinta ini seperti ini. Bagaimana Al-Imam Muhammad Al-Busiri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Beliau menangis. Amittalakuni jirani bilisanani mazalta dam'an jara min muklatin bidani amhabat ar-rihu min tilqa'i kadimatin wa hamada al-barqu fi dhalma'i min yudani. Ini ditulis bait demi bait, bait cinta. Bagaimana tunkiru hubban ba'da syaidan bihi 'alaika hudul ad-dam'i was-saqami. Al-Imam Muhammad Al-Busiri beliau mengatakan singkat cerita. Beliau menulis, ditanya, beliau itu waktu mau menulis burda, beliau mendatangkan dalam khayal beliau seorang yang gagah luar biasa. Apa gagah? Handsome. Dia bisa bahasa Inggris sedikit, orang-orang desa kita. Handsome, di depannya diajak bicara. Hei, kenapa kamu ini menangis? Hei, kenapa kamu tidak tidur di tengah malam? Hei, kenapa engkau ini badannya kurus kering? Ditanyakan bagaimana saya bisa tidur, bagaimana saya ini bisa merasa nyaman, biasa merasa nikmat, karena saya rindu dengan manusia. Siapa manusia yang engkau rindukan? Ditanyai. Muhammadun sayyidul kaunaini wa al-thaqalaini wal fariqaini min urmin wa min ajami. Ini yang aku rindukan, Muhammadun sayyidul kaunaini wa al-thaqalaini. Terus ditanya lagi sama Imam Busiri, Muhammad itu siapa? Siapa Muhammad ini? Sampai membuat engkau ini tetesan air matamu sudah berubah menjadi tetesan air darah, yang membuat tubuhmu kurus kering, yang membuat engkau tidak bisa tidur semalam. Siapa Muhammad ini? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli yawmin minal mu'alimi. Beliau memberi syafaat, kamu tidak tahu. Makanya sebagai orang paham tentang Rasulullah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Apa makna syafaat? Sebetulnya kalau kita memaknai syafaat, syafaat itu adalah nanti keluar untuk menutup kekurangan kita. Itu syafaat. Segala sesuatu kekurangan yang kita lakukan ditutup dengan syafaat. Makanya tadi, qul in kuntum tuhibbunallah anta ma'a man ahbabta. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, saya terutama merasa kurang dalam sholat saya, merasa kurang dalam semua ibadah. Kekurangan-kekurangan ini nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menutupinya dengan syafaat. Jadi syafaat Rasulullah itu nanti untuk menutup semua kekurangan-kekurangan hamba yang cinta kepadanya. Yang tidak cinta dia tidak dapat bagian tasbih min khawasil mu'minin. Makanya alhamdulillah beruntung, kita sangat beruntung, dan sekali lagi beruntung kita ini menjadi umat Nabi Muhammad. Busyra lana ma'syaral islami inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kulla akramal umami. Subhanallah. Imam Busiri, lamma da'a Allah
ba'di bi akramil rusli kunna akramal umami. Kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, kita tidak mungkin menjadi umat yang terhormat. Coba lihat umat-umat selain umat Nabi Muhammad, tidak ada harganya. Kita terhormat. Dikarenakan siapa terhormat kita? Dikarenakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia contoh dari semua adab, manusia contoh dari semua kebaikan, uswatun hasanah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi untung kita ini menjadi umat Nabi Muhammad. Contoh yang paling gampang. Sewaktu saya berada di tempat beliau, atau saya pergi umrah bersama beliau, atau kemana bersama beliau, saya memegang memegang sandal beliau. Karena beliau jalan masuk, saya pegangkan sandalnya. Waktu saya angkat sandal itu, semua orang yang cinta beliau ikut menyintai saya dikarenakan sandal yang saya bawa. Padahal sandal tempatnya di bawah, dan sandal mungkin belum tentu sandal yang terbagus. Mungkin sandal yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning. Orang melihat mungkin tidak mau melihat, karena sandal itu berada di kaki seorang guru atau seorang ulama atau seorang wali. Sandal itu berharga. Nah, bagaimana kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sandang setiap saat, kita bawa nama Muhammad setiap saat, kita bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga kita, di dalam kita berdagang, dalam kita bermuamalah, dalam kita menghormat satu dengan yang lain, kita bawa nama Muhammad, pasti kita terhormat. Sampai-sampai Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sandal beliau ikut bersama beliau. Kenapa? Bersama Nabi Muhammad. Kalau bersama Syekh bin Abdul Qadir, tidak kemana-mana sandal itu. Kalau sama Rasul, pergi kemana-mana, bebas. Makanya untung orang yang bersama orang-orang yang diuntungkan Allah. Makanya untung. Ada satu cerita. Ini sampai jam berapa di sini? Saya takut, soalnya saya mau pamer gosidah, karena sudah sering lihat di YouTube ini live katanya. Alhamdulillah. Karena gembira, subhanallah. Karena malam-malam kita sama, saya di sana pun setiap malam keliling di kampung-kampung untuk bersolat. Bisa dilihat nama majelis kita Ahbabul Mustafa. Ahbabul Mustafa. Kenapa dikasih nama Ahbabul Mustafa? Saya ingin saya dan semua jamaah termasuk yang ada di tempat ini menjadi kekasih-kekasih manusia pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita ini dari almarhum Sayyid Amin Qutbi di Makkah. Beliau menyampaikan cerita ini kepada almarhum pula Guru Zaini Abdul Ghani yang ada di Martapura. Waktu itu saya mendapatkan cerita dari beliau. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana siapa yang dekat dia yang dapat. Siapa yang dekat dia yang dapat. Ini hebat. Sewaktu itu ada 3, istilahnya ada sayembara gitu. 3 orang, di depannya ada cuma 1 piring nasi. Nah, kalau dimakan bertiga tidak ada yang kenyang, percuma. Kalau dimakan 1, yang 2 nanti iri. Akhirnya dibuatlah sayembara. Apa sayembara? Bahasanya sama, competition apa beda. Waktu itu, ayo ini aja kata mereka bertiga. Siapa yang malam ini tidurnya mempunyai mimpi yang indah, dia bisa makan nasi. Oh, sudah subhanallah, bertiga ini juga. Selesai mereka pada sholat hajat semuanya, makan nasi 1 piring. Subhanallah, tidur. Yang 2 tidur, yang 1 tidak bisa tidur karena lapar. Lapar tidak bisa, orang lapar ini jarang tidur. Makanya para aulia itu selalu lapar. Jadi malamnya itu tidurnya sedikit. Tapi kalau seperti saya ini, masya Allah, kenyang terus, jadi tidurnya banyak. Jadi kalau ingin meniru aulia, sedikit seperti lagunya Tombo Abi itu sedikit makan maksudnya. Nah, kalau buat saya belum sampai ke makom itu,
makom saya masih mencari sedikit makanan yang halal, yang penting masuk dalam mulut. Mau banyak silahkan, yang penting halal. Itu makom saya. Tapi makom para wali sedikit halal. Subhanallah, waktu itu orang ini tidak bisa tidur, dia lihat nasi gitu terus. Waktu dia lihat nasi, langsung dilihat dua temannya ini dalam posisi tidur. Setelah dia lihat begini-gini kan, oh tenang sudah, kata dia. Diambil nasi itu, dimakan satu piring, habis. Tutup lagi saudara. Nah, setelah dia kenyang, dia tidur. Tidur, oh enak benar tidur. Pagi subuh bangun, yang dua ini bangun duluan. Soalnya orang yang kenyang itu biasanya sudah tutup bangun sholat subuh. Karena sudah terlalu Masya Allah nafsunya. Yang dua bangun duluan, yang satu dibangunin aja, bangun. Siap. Mari kita sekarang ceritakan hasil mimpi tadi malam. Subhanallah. Coba kamu yang tidur awal cerita dulu. Dia mengatakan, subhanallah, saya dalam mimpi saya dibawa para malaikat. Ya luar biasa, ada sekian ribu malaikat membawa perjalanan dari Mekah sampai Baitul Maqdis. Ditunjukkan bagaimana keadaan alam saat itu. Dan saya takjub dengan alam yang ada. Ini cerita di dalam mimpi. Itu Masya Allah. Si yang makan ini yang teriak Masya Allah, luar biasa. Hebat betul mimpi kamu. Ayo coba kamu si B, dari si A yang bicara, si B. Ayo gimana? Wah, kalau saya lain, saya dibawa oleh jutaan pula malaikat, tetapi saya sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang kamu lihat? Saya lihat bagaimana umat Nabi Muhammad SAW semua masuk surga, kata dia. Subhanallah. Sudah saya tahu bahwa si yang makan ini luar biasa. Kamu lebih bagus daripada yang lain. Lah, yang dua ini tanya sama si C ini tadi kan C. Ayo, kamu gimana? Saya begini. Saya tadi malam tidak bisa tidur, lapar, saya makan. Saya makan. Astagfirullahaladzim, katanya. Kenapa kamu makan, tidak kasih berita kepada kita? Kasih tahu kita. Bagaimana saya mau kasih tahu kamu? Yang satu di Baitul Maqdis, yang satu Sidratul Muntaha. Jauh sama jauh, yang satu Baitul Maqdis. Ini semua penipu. Yang nipu, yang makan juga nipu dari janjinya. Tapi ini di sini ada satu cerita dari Sayyid Al-Qurtubi tadi mengatakan, siapa yang dekat dia yang dapat. Karena kamu di Baitul Maqdis kan jauh, yang satu Sidratul Muntaha jauh, ini dia yang dekat sama nasi, dia yang dapat. Di situ timbul Allahumma shalli 'alal qarib minal qarib. Ya Allah, saya bersolawat kepada yang dekat kepada dari dekat, yaitu Muhammad SAW. Para wali itu ceritanya begitu, tapi mengandung makna. Siapa yang dekat, dia pasti akan dapat. Supaya kita tidak selalu tegang betul, kita mau menyumbangkan satu lagu lagi buat guru kita. Karena sholat ini sering didengar di dalam YouTube, tapi ini saya akan bawakan live. Terbang kita ini tadi terlalu semangat kelihatannya. Insyaallah kapan-kapan kita bisa datang lagi membawa pelatih terbang untuk bisa kombinasi atau apa itu model sistem yang Ahbabul Mustafa lakukan supaya ada perkembangan lain. Jadi kita bisa aja masuk kemana, ayo supaya apa, lagu-lagu yang kira-kira tidak manfaat itu nyingkir. Yang ada cuma lagu-lagu sholawat. Yang ada sholawat ini gembira, jangan sedih sama Rasulullah. Kenapa kita harus sedih? Gembira. Falyafrahu, gembiralah kita. Gembira dalam makna apa? Gembira kita ini ingin berjumpa Rasul. Gembira ingin bersyafaat Rasul. Gembira ingin mencium Rasul. Gembira ingin, Masya Allah, bagaimana para ulama ini bergembira. Setiap saat mereka bergembira dan tersenyum. Alhamdulillah, antum setiap habis sholawatan ketemu nanti di Medina. Setiap habis sholawat pergi lagi umrah. Masya Allah, ini gembira. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Nah, cerita ini nanti kita lanjut. Bismillah.